kameranya tuh tolong diaktifkan ya, biar kan pertemuan pertama ya kan. Terus Ibu pun rekam gitu ya, biar nampak mahasiswanya siapa-siapa. Terus yang wajib itu kan nanti dia pertemuan 1, 7, 9, dan 15. Ya kan? Nailul sudah ada? Nah, Nailul. Nanti Nailul yang lapor ke ini ya, ke upload bukti Zoom kita ke bagian lapor ya kan. Nailul mana wajahnya ini? Diaktifkan saja ya. Cuma ya mikrofonnya nanti di-mute-kan. Kalau ditanya diaktifkan ya. Iya. Sudah 7 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih 6. Apa? 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi yang belum tadi yang masih di jalan siapa? Yang lagi di jalan. Riko Ade Pratama. Oh iya, benar. Belum ada dia. Oke ya. Kita mulai saja, Dedek. Iya, Bu. Iya, ini waktunya sampai 2:30 ya. Ini kan jam 1:11. Kalau Ibu pakai Zoom Basic, ini biasanya 40 menit saja. Iya. Jadi, ini sudah terekam. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu dengar jelas ya, Dedek? Dengar, Bu. Dengar ya? Oke. Dengar, Bu. Ini nggak perlu dibesarkan sampai 90. Yang pertemuan pertama, statistika dan statistik. Nah, kalau di, oh iya, di e-learning itu sudah Ibu upload juga, Dedek, mana e-learning kita. Statistik Explorer, WhatsApp, nggak mau pula dia di-share. Kenapa nggak bisa di-share? Coba ini. Oh, ini portal. Ini nampak, Dedek? Nampak, Bu? Nampak ya, statistik dan probabilitas. Nah, ini yang di e-learningnya. Nah, sudah saya buat forum diskusi. Jadi batasnya nanti sampai jam 3. Setengah 3 lah ya. Biar bisa ngirimkan jawabannya setengah jam. Setelah itu baru Ibu upload ke lapor. Ini Hammurabi siapa? Perasaan tadi nggak ada yang ngabsen Hammurabi lah. Ya kan? Ya, Bu. Siapa Hammurabi? Si ini. Si Riko tadi nggak? Oh iyalah, terserah. Rido enggak? Rido Capain? Rido ada nih kok, Rido. Riko. Riko yang nggak ada. Iya. Iya. Oke lah, kita mulai saja, Dedek. Oh, tadi mana? Ini bisa diupload di e-learning ya. Jadi statistika itu ada 2. Statistika deskriptif dan induktif. Statistika ini yang akan kita pelajari selama di semester 3. Statistika dan probabilitas. Yaitu penyajian data. Penyajian data ini udah nomor 1, 2, 3, penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, itu sebenarnya sudah ada di kelas 3 SMP. Ya. Penyajian data kan ada dia sudah kenal dalam bentuk tabel, ya kan, nama mahasiswa, kolom nama mahasiswa 1, terus kolom tinggi mahasiswa, ya kan, atau kolom berat badan, atau kolom ukuran apa gitu, ya, atau produksi. Nah, produksi minyak goreng suatu perusahaan, bulan pertama, bulan ketiga, atau tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya dalam bentuk tabel, atau penyajian data dalam bentuk grafik, ya kan. Dia koordinat kartesius, bisa sumbu X, sumbu Y, sumbu X-nya nama barang, nanti sumbu Y-nya banyak produksi, ya, bisa aja seperti itu. Terus penyajian data bisa juga dalam bentuk diagram batang. Diagram batang. Nah, kalau diagram batang ini dihubungkan namanya histogram.
ya kan? Terus kalau dia dibuat garis lagi namanya poligon frekuensi. Itu sudah ada di kelas 3 SMP. Di SMA juga sudah dipelajari lagi kan kelas 2. Jadi itu aja yang sebenarnya kita pelajari di SMP SMA, penyajian data. Terus ada lagi diagram lingkaran gitu. Nah, itu menyajikan data. Ini banyak ya, Dedek. Nah, kalau ukuran pemusatan berarti datanya itu kita hitung nilainya berupa apa saja, bisa dia berupa nilai rata-rata atau min. Ya, simbolnya nanti kalau populasi pakai sigma, kalau dia sampel pakai X bar. Nah, jadi sudah mengenal lah X bar ya. X nanti di atasnya ada garis, itu X bar. Itu nilai rata-rata atau min. Kemudian ada median. Median itu nilai tengah, bukan letak tengah ya. Letak tengah nanti di ukuran penyebaran, itu Q2, kuartil kedua. Nah, beda dengan ukuran pemusatan. Kalau ukuran pemusatan itu nilainya, ya, nilai rata-rata, nilai median, nilai modus. Modus itu nilai yang sering muncul, ya kan? Nanti data ini ada dibagi dua lagi ya, ada data tunggal, ada data majemuk, ya, data tunggal, ya tabel-tabel seperti biasa. Kalau dia data majemuk ada nanti frekuensinya yang dibuat garis kayak turus ya, garis-garis terus diikat 55. Nah, itu terus nanti interval, dia pakai interval, nilainya itu pakai interval. Beda dengan data tunggal. Kalau data tunggal misalnya bulan minyak goreng bulan Januari 5 ton, nah, seperti itu ya. Langsung aja 5 ton. Tapi kalau data majemuk pakai interval dia, misalnya yang 5 kilogram sampai 10 kilogram, ada 15 ton gitu. 15 misalnya produksi lah ya, 15 kilo sampai 10 kilogram beras. Sebenarnya kan produksi beras per orang ya, per kakak, kepala keluarga pribadi, tidak untuk dijual misalnya kan. Nah, ditulis selama bulan-bulan berapa aja gitu. Ya. Tapi lebih mudahnya apa ya? Mendata nilai mahasiswa aja lah, nilai matematika misalnya atau nilai statistika ujian. Nah, ini sekelas ada 7, kurang datanya ya, misalnya sekelas itu ada 40 orang. Nah, ditulislah nilai mahasiswa pertama sampai mahasiswa ke-40. Nah, nanti baru dikelompokkan dia. Nilai 6, dari yang terendah misalnya 4, 4,0 sampai 5,0, berapa orang? Misalnya 5 orang. Nanti dari 5,1, jangan ya. Ya, 5,1 sampai 6,1. Ya kan? 13 orang, segitu-segitu. Dihitung dia sampai 40 orang. Datanya itu pakai interval. Itu data majemuk. Nah, nantilah kita lihat di materi, adik-adik. Ini kan masih pengenalan ya, apa-apa aja yang bakal kita pelajari di semester ini. Terus tadi apa? Data nilai rata-rata ya, min, median, dan modus. Terus ada nilai ragam atau varian. Nilai ragam atau varian itu maksudnya kita ngitung seberapa bervariasi data yang ada. Ada suatu data, kayak tadi lah nilai mahasiswa satu kelas ada 40 orang ya, berarti 40 nilai. Nah, dihitung varian atau ragamnya. Itu ada rumus tertentu. Paham ya, Adik? Nah, kalau ukuran penyebaran ini mengenai letak, bukan nilai, letaknya saja. Misalnya letak Q2 atau letak median di tabel di baris berapa di tabel itu ya kan. Terus dia angka mediannya berapa, nilai mediannya berapa. Paling seperti itu. Terus kalau kuartil, ukuran pemusatan ini kan ada kuartil, ada desil, ada persentil, ya kan? Kalau kuartil dari kata kuart itu perempatan. Jadi data itu dibagi 4 bagian, Dede. Makanya muncul Q1, Q2 dan Q3. Ya kan? Perempatan itu kan antara letak pertama dengan letak kedua ada Q1 ya kan? Kuartil bawah namanya. Ini Pak ya, kalau ini nggak usah Ibu jelasin lah, nanti di materi sudah ada. Ini secara umum saja, secara global saja. Nah, kuartil bawah itu Q1, kalau Q2 tadi sudah median ya. Q3 kuartil atas
antara data bagi 3 bagian ke 4 bagian, ada kuartil atas. Nah, nanti ada jangkauan Q3 kurang Q1. Ada jangkauan interkuartil, setengah dari Q3 kurang Q1. Itu baru kuartil. Kalau desil itu per sepuluhan. Jadi data itu misalnya 100 data dibagi jadi 10 bagian. Jadi desil pertama D1 ya, ada rumusnya. Desil kedua, desil ketiga sampai desil ke 10. Kalau persentil per seratusan data. Ya, jadi data itu dibagi menjadi 100. Biasanya data yang ukuran besar. Itu ukuran penyebaran mengenai letak data. Kalau ini mengenai nilai, lebih ke nilai dia. Nilai rata-rata, nilai median, nilai modus gitu. Nilai varian atau ragam dan sebagainya. Ini banyak ya. Angka indeks nanti dipakai di uji normal ya. Nggak terlalu detail. Deret berkala dan peramalan juga tidak terlalu detail. Ini di forecasting. Biasanya dipakai untuk penelitian ini ya. Ramalan. Kemudian untuk statistika induktif, deskriptif ini kan deskripsi ya, mendeskripsikan. Kalau induktif kita lebih ke dalamnya, deep statistikanya itu sendiri ya. Ada probabilitas dan teori keputusan. Probabilitas ini peluang ya adik-adik. Ada di sana permutasi. Pernah dengar ya? Kombinasi. Pernah. Ya, permutasi siklik. Ada lagi yang banyak dikali-kalikan ya, permutasi yang n-nya lebih dari 1 ya, atau n-nya itu dia setara tetapi banyak ya, biasanya itu dikalikan n1 kali n2 kali n3, jadi n faktorial per n1 n2 n3 sampai seterusnya. Permutasi. Kalau metode sampling, teori penarikan contoh, nanti ada lagi ya, kita dijelaskan lebih detail. Teori pendugaan, hipotesa, uji hipotesis. Nah, ini yang uji hipotesis mengarah ke yang nomor 6, ke statistika non parametrik nanti ada deh. Karena di statistika non parametrik ada uji T, uji F ya, uji N, uji Q kuadrat. Nah, kalau pengujian hipotesa biasa, dia hipotesisnya ada 2, ada hipotesis awal, ada hipotesis alternatif. Nah, kita membandingkan data ya, bisa pakai nilai rata-ratanya atau bisa pakai variannya. Nanti di uji T ada lagi rumusnya untuk mencari itu gitu. Ya. Maksudnya cuma mengenalkan apa-apa saja materi yang akan kita pelajari di semester. Sedangkan untuk regresi dan korelasi ini hubungan antar variabel ya, seberapa erat atau seberapa bergantungnya variabel satu dengan variabel yang lain. Korelasi. Nah, kalau dia mendekati 1 dan bernilai positif berarti korelasinya sangat kuat dan dia positif korelasinya ya. Kalau dia negatif berarti semakin dia negatif semakin buruk korelasinya. Dia semakin erat, cuma korelasinya itu bernilai negatif dia. Nanti nilainya di bawah sumbu X. Kalau korelasi positif di atas sumbu X. Titik-titiknya itu di atas. Regresi itu kita hampir mirip dengan peramalan ya, Dede. Regresi ini ada 2, ada analisis regresi linear biasa atau sederhana, ada analisis regresi linear regresi berganda. Kalau yang sederhana, variabel bebasnya cuma 1, X saja. Terus variabel terikatnya cuma 1, Y saja. Nanti yang regresi berganda, variabel X-nya bisa banyak ya, X1, X2, dan X3 misalnya. Tapi pada umumnya cuma 3 ya. 4 lah paling maksimum dia. Variabel terikatnya cuma 1, Y saja. Misalnya kita mau memprediksi berapa banyak produksi kok di soal itu minyak goreng merek X. Nah, produksi suatu barang itu kan dipengaruhi berbagai faktor, ya kan, Adik? Bisa modal, bisa sarananya, bisa pegawainya, ya kan? Nanti modal itu anggap X1.
pegawai apa namanya itu kinerja karyawan anggap X2. Sarana atau peralatan anggap X3. Itu dia regresi. Nah, nilai-nilai X1, X2 dan X3 itu nanti mempengaruhi Y-nya. Nah, ketika kita masukkan nilai X1, X2 dan X3 berdasarkan waktu, nanti masuk ke peramalan dia. Kita bisa mengestimasi ya namanya, memperkirakan kira-kira 10 tahun lagi berapa produksi yang akan dikeluarkan oleh produksi minyak goreng yang akan dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Dan kenyataan pasti tidak selalu sama ya dengan estimasinya, ya kan Adik-adik? Nah, selisih dari estimasi tadi dengan nilai kenyataan, nilai eksplorasi namanya. Kalau nanti diuji Q kuadrat ada namanya nilai eksplorasi, ada nilai estimasi. Nilai eksplorasi nilai yang nyata. Nah, itu nanti dihitung errornya, ya. Dihitung apa itu? Selisih berapa persen selisih errornya. Ya. Untuk regresi dan peramalan ini hampir berkaitan gitu ya. Korelasi tadi hubungan antar variabel. Statistika non parametrik kita nguji ya. Uji hipotesa ya sama. Ini uji hipotesa ngarah ke stat non parnya, statistika non parametrik. Nah, untuk lebih lanjut nanti ada di materi lebih detail ada di apa namanya? Secara gamblang saja, secara umum ya. Kemudian ada populasi dan sampel. Untuk menghitung biasanya di sini dia Dedek, di ukuran pemusatan atau ukuran penyebaran bisa juga itu nanti nilai populasi dan sampel berbeda ya. Populasi itu semua objek yang menjadi pusat perhatian, semua objek yang akan dihitung maksudnya. Contoh nilai tinggi badan ya mahasiswa prodi rekayasa perangkat lunak. Berarti mulai dari semester 1, 3, 5, 7 dan 9 kalau ada itu populasi. Tapi kalau sampel, kita ambil saja yang semester 3 misalnya. Tinggi badan mahasiswa semester 3, prodi rekayasa perangkat lunak. Beda ya? Nah, pada rumus juga nanti dibedakan. Kalau dia populasi, biasanya pakai N besar. Kalau dia sampel, N kurang 1. Ya, nanti pas di materi baru ketemu dia. Ya kan? Nah, di sini, jenis-jenis data. Tunggu saya screenshot dulu. Bukti kita punya ya. Ctrl V. Iya, nanti Nailu bisa ambil dari grup saja. Atau screenshot sendiri bisa. Nah, data ada dua, ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Kualitatif itu kualitas ya, Dedek, tidak ditulis dalam angka biasanya. Tapi dia disimbolkan. Misal jenis kelamin, perempuan, laki-laki. Perempuan misalnya 1, laki-laki dibuat 0. Nah, 1 dan 0 di sana dia tidak tingkatan ya, cuma simbol saja. Cuma nyatakan dia simbol. Berbeda dengan data diskrit nanti. Nah, contoh lain untuk data kualitatif, warna kesayangan misalnya. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu gitu ya. Misalnya merah disimbolkan dengan 1, nanti jingga 2, kuning 3 dan seterusnya. Tapi yang 1, 2, 3 seterusnya itu dia tidak berupa tingkatan, paham ya? Dianggap setara, hanya berupa simbol saja. Asal suku juga gitu ya. Oke, untuk data kuantitatif, quantity, jumlah. Nah, ada dua, dibagi dua ya. Ada data diskrit, ada data continue. Data diskrit itu data yang angkanya bulat, nggak berkoma dan tidak pecahan. Bisa ya, Dedek, jumlah mobil misalnya. Jumlah mobil 1, jumlah mobil 3, jumlah mobil 4. Kan nggak mungkin jumlah mobil 5,5. Ya kan? Nggak mungkin. Atau jumlah staf 23, 3/4. Nah, mungkin, ya kan? Makanya data diskrit angka yang bulat. Nah, tidak berkoma dan bukan pecahan. Jadi, itu bilangan asli atau bilangan cacah. Ya, bukan bilangan rasional. Beda ya, Dedek.
Kalau rasional kan dia berkoma atau desimal atau pecahan. Terus kalau data kontinu boleh berkoma dia. Boleh bulat juga ya. Berat badan misalnya 4 kg bayi. Atau berat badan 70 kg. Boleh ya. Atau 70,35 kg bisa. Ya. Atau 60,85 boleh ya. Intinya kalau dia diskrit dia harus bilangan bulat. Kalau kontinu boleh bilangan rasional. Ya, diskrit. Bilangan bulat ini kan bukan bilangan bulat ya, Dek. Kalau Ibu katakan bilangan bulat, berarti bilangan bulat ada yang negatif, ada yang positif. Sedangkan data diskrit itu bilangan yang positif saja. Berarti bilangan cacah. Karena 0 juga berlaku. Ya. Ya kan? Kalau bilangan asli kan mulainya dari angka 1. Kalau cacah kan dia dari 0. Nah, data diskrit ini lebih ke bilangan cacah, ya. Bukan bilangan bulat. Karena kalau bilangan bulat ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, dan bilangan bulat 0. Ya kan? Berarti 0 pun termasuk Bulat. data juga, Bu. Data Ya, diskrit. data diskrit. Ya. Data diskrit ya. Kalau data kontinu ya ini contohnya jarak kota, misalnya kota A ke kota B 108,95 km. Ya, berkoma dia. Luas rumah juga gitu, misalnya 150,15 meter persegi, kan pakai koma ya, atau pakai pecahan. Kemudian untuk berikut data ada 2, data primer dan sekunder. Ini dari sumbernya. Data ini peroleh dari sumbernya, ada data primer, ada data sekunder. Kalau data primer itu data yang kita peroleh secara langsung. Ya, baik itu wawancara atau wawancara pakai kuesioner atau wawancara pakai aplikasi bisa aja ya kan. Wawancara langsung ya kita kayak wartawan. Nah, atau wawancara tidak langsung melalui televisi, radio ya. Radio tuh misalnya pendengarnya itu nelpon ke narasumber. Itu juga termasuk wawancara tidak langsung. Data sekunder, nah ini dari lembaga atau data dari pihak lain. Contohnya BPS, Bank Indonesia, World Bank, IMF, FAO, dan sebagainya. BPS ini apa, Dede? Panjangan BPS. Kita belajar statistika, ya kan? Nah, BPS itu apa? Badan Pemeriksa Statistika. Apa, Hairanisa? Nggak tahu deh, Bu. Badan Pusat Statistik. Ya. Yang kalau di Medan di mana? Daerah Helvet itu saya tengok ada sebelah kiri. Ya, sebelah kiri ya. Ring road. Daerah-daerah situ. Kalau ke kiri kita mau ke Sikambing. Daerah situ lah ada kantor BPS. Bank Indonesia, ya Bank Indonesia ya yang menerbitkan mata uang. World Bank, nah World Bank di mana? Bank Dunia. Bank Dunia letaknya di mana? Di negara? Di mana, Iqbal? Amerika. Bukan. USA. Amerika nggak aman negaranya. Hah? Negara yang aman apa? Yang paling aman sedunia? Swiss, ya. Negara Swiss itu kriminalnya sangat kecil, hampir 0. Dari 10 orang hilang dompet itu semua kembali, paling 1 yang tidak kembali, 1 atau 2. Dari sekian banyak dompet yang hilang. Nah, itulah negara yang teraman sedunia. Pernah baca Adik-adik dia kan? Banyak di internet ya, Google cari misalnya negara teraman sedunia yang nilai kriminalnya hampir mendekati 0, itu Swiss ya. Makanya World Bank itu di sana. Bank Dunia. Sempat di Indonesia kayak mana itu? Iya, IMF ini tempat apa? International Monetary Fund. FUND Fund. Tempat apa namanya itu minjam ya. So, Indonesia pernah hutang ke IMF kan zaman Soeharto. Nah, itu ya. IMF. Terus FAO. Data-data FAO. FAO ini apa? FAO.
Food and Agricultural Organization, ya. Panganan pertanian. Iya, Pangan organisasi pertanian dan pangan dunia di bawah Indonesia, naungan PBB. Oh. Data ini banyak ya, bisa kita ambil dari data kepolisian, bisa, atau data rumah sakit, bisa, ya kan? Nah, itu dinamakan data sekunder. Datanya kita ambil dari lembaga, dari pihak lain. Lanjut, nanti pertanyaannya di diskusi, forum diskusi saja, Dedek. Ya, jadi saya setengah 3 lah dibatasi ya. Bisa setengah jam jawab, nanti jam 3 saya kirim ke lapor. Ya, Bu. Kayak kelas lain kemarin sampai 3 hari, nggak dibatasi. Nah, harus dibatasi ya biar nggak keterusan. Karena minggu keduanya nanti kita materinya sudah lain lagi kan. Skala pengukuran. Nah, skala pengukuran ada 4. Oke, skala pengukuran ada skala nominal, ada skala ordinal, ada skala interval, ada skala rasio. Ya, skala nominal hanya diberikan sebagai label, pria 1, wanita 2, waria 3. Cuma dia setara ya, Dedek. Tidak ada tingkatan. Ini yang kayak kualitatif tadi ya, Dedek. Ya. Kalau skala ordinal mengandung pengertian tingkatan. Contoh ranking 1, 2, 3, artinya ranking 1 lebih tinggi nilainya dibanding ranking 2. Kan? Ranking 3 lebih rendah dibanding ranking 2. Ranking 1 lebih tinggi dibanding ranking 2 dan ranking 2. Itu ordinal. Jadi nominal cuma pelabelan, ordinal dia ada tingkatan nilainya. Nah, ya. Skala interval ada rentang di sana. Ini Ibu bilang tadi ya. Interval ini nanti dipakai pada data majemuk. Kalau data tunggal dia cuma 1 aja datanya. 736 berapa frekuensinya? 678 berapa frekuensinya? Kalau interval ada jarak antar angka. Nah, ini ya. Saham sangat prospektif dengan harga saham 736 sampai 808 rupiah. Nah, ada jarak interval atau saham prospektif dari 592 sampai 735. Nah, ini ya, ada intervalnya, ada jaraknya. Paham ya, Dedek? Terus ada skala rasio. Rasio itu artinya perbandingan. Jadi kita membandingkan 2 buah objek. Contoh, ini kan suku bunga BCA 7%. Suku bunga Mandiri 14%. Maka bunga Mandiri 2 kali bunga BCA. Benar ya? BCA. Iya, 7% itu kan 7/100. Kalau 14%, 14/100. Berarti bunga BCA setengah dari bunga Mandiri. Atau bunga Bank Mandiri 2 kali bunga BCA. Itu rasio. Rasionya harus ada dia perbandingan. Nah, rasio tidak hanya berupa persen, Dedek. Bisa saja dia angka saja. Misalnya produksi padi ya. Daerah A 25.000 ton. Banyak itu ya, 25.000 ton. 250 ton saja lah. Ya. Itu desa A, 250 ton. Sedangkan untuk desa B nanti misalnya berapa itu? 400 ton. Ya, 400 ton. Berarti berapa itu? 25 banding 250 banding 400. Berapakah? 25. Banding 250 ton banding 400. Berapa banding berapa? Kan 250 coret nolnya, 400 coret nolnya, tinggal 25 banding 40 kan? Sama-sama bagi 5. Ya. 5 banding 8. Ya kan? Berarti desa A produksinya 5 banding 5, ya 5 banding 8. 8 dari desa B. Atau desa B 8/5 kali desa A. 8/5 itu kalau disederhanakan lagi, berapa itu? 153, 1,6 ya. Berarti sekitar 16%.
Banyak. Perbandingan itu bisa berupa pecahan, bisa berupa desimal. Running out of time. 10 menit lagi. Nah, itu ya. Jadi tidak hanya berupa per persen, bisa saja dia berupa angka biasa diskrit atau angka yang kontinu. Gitu ya, Dedek. Oke, untuk Zoom ada yang mau ditanyakan sampai sini? Dari slide 1, 2 sampai 7 ada, Dek? Bu, Iya. Nama siapa ini? nama Hairunisa, Bu. Oh, Hairunisa. Iya. Ya. Tadi kan apa ya? Dari data kan itu ada metode peramalan kan, Bu, Ibu Ya. bilang. Forecasting namanya. Ya. Terus metode peramalan itu sama nggak, Bu, sama metode penaksiran atau beda? Beda. Beda ya. Forecasting dia lebih detail nanti ya, Dek. Kalau penaksiran kita sekedar Garis mentaksir. besarnya aja gitu. Iya, mentaksir saja. Kalau penaksiran ambil di regresi linear sederhana bisa penaksiran ya. Tapi kalau forecasting peramalan itu dia berjalan berdasarkan waktu. Hitungannya lebih detail gitu dibanding yang penaksiran biasa. Nanti dibuat di forum diskusi juga ya, Hairunisa. Oh, iya, Bu. Pertanyaan baik, Bu. ini 10 menit kita isi untuk tanya jawab. Yang lain ada, Dek? Hairunisa sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ya, pas ya. Bu mau nanya lagi. Silakan. Kan tadi yang data rasio itu kan, Bu, dia ini pecahan kan, persen kan? Boleh. Angka biasa. Boleh persen. Jadi kalau misalnya dia pecahannya per 100 itu kan disebut persen juga, Bu? Apa termasuk rasio juga? Rasio itu dia harus membandingkan dua objek. Harus ada dua objek. Tadi kan Bank BCA-nya 7%. Ya kan? Bank Mandiri 14%. Persennya itu cuma angkanya saja. Maksudnya 0,07 gitu kalau kita sederhanakan kan. Tapi rasio harus ada dua objek yang dibandingkan. Harus dibandingkan. Ya, harus. Ya, intinya dia perbandingan. Harus ada objek yang dibandingkan. Tidak sekedar persen-persennya, bukan. Persen kalau kita ganti angka boleh. Misalnya 17.000 boleh saja. Yang Mandiri diganti 14.000 boleh. Ya, yang BCA ganti 7.000 saja boleh. Ya, rasio di sana menunjukkan kalau ada perbandingan dua objek. Makanya tadi muncul setengah. Ya kan? Bunga bank BCA setengah dari bunga bank Mandiri atau bunga bank Mandiri 2 kali bunga bank BCA. Nah, itu rasio ya, harus ada dua objek yang dibandingkan. Oke, yang lain ada lagi? Ini nanti mati sendiri ya, Dede. Karena biasanya kalau udah kurang dari 1 menit, nah dia otomatis nyimpan. Kita tunggu saja. Ada lagi yang lain? Iqbal, Nailul, Rido, Andita, apa lagi ini? Riko, Hairun, 7 orang saja, dikit ya. Bu, Andita mau nanya. Iya, silakan Andita. Bu, kan tadi Bu ada ngasih materi tentang angka indeks. Nah, Andita mau nanya yang termasuk dalam angka-angka indeks itu gimana ya, Bu? Oh, nanti di uji normal. Lebih detail nanti. Itu ada rumusnya ya, angka indeks. Ya, tidak kita detailkan, nanti terlalu panjang lebar. Ya, keluar dari apa namanya? Tujuan materi pertemuan 1. Kan pertemuan 1 sumber-sumber data gitu-gitu. Sumber data, terus jenis-jenis data, pengenalan. Jadi belum sampai ke angka indeks, itu terlalu ini ya. Jauh sekali nanti materinya. Oke, Andita. Nanti lebih lanjut di materinya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Riko? Rido, Bu. Oh, Rido. Rido siapa? Ya, Bu. Statistika dan statistik itu
apa, Bu? Terus Oh kalau dia iya. dunia kerjaan, Oh iya dia iya. masuk kemana gitu? Iya, lupa tadi ya, kasih tahu di awal sebenarnya. Statistika itu ilmu dia, Dede. Kan awalan akhiran IKA itu kan ilmu ya kan. Jadi statistika ilmu yang mempelajari tentang data. Baik itu pengambilan data, pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data sampai pengambilan keputusan. Nah, itu statistika. Tapi kalau statistik itu datanya. Kayak tadi ya, jenis-jenis data, terus sumber-sumber data, pembedaan data gitu. Jadi statistika itu ilmunya, sedangkan statistik itu datanya. Terus probabilitas itu tadi apa, Bu? Teori peluang. Peluang ya. Misalnya pelemparan dadu lah paling sederhana. Atau melemparkan mata uang. Mata uang itu kan ada dua sisi ya. Sisi angka dan gambar. Nah, berarti peluang muncul angka setengah dari muncul gambar. Ya kan? Setengah. Gambar juga gitu, setengah dari peluang semua. Kalau dia dadu, kan ada 6 sisi. Nah, nanti dia 1/6. Ya. Tapi dadunya harus setimbang. Kan ada itu kalau orang dulu ya, zaman dulu permainan dadu, itu dadunya satu sisi ditipiskan. Jadi dia nggak setimbang lagi. Itu yang orang-orang curang-curang. Zaman dulu kan banyak itu permainan dadu, ya kan. Utama kan daerah Tiongkok kan suka permainan dadu. Kan permainannya banyak itu mahjong. Apa banyak lah. Itu zaman suka dikikir salah satu sisinya gitu, supaya menang. Nah, itu tidak setimbang. Makanya kalau ada soal pelemparan dadu, itu biasanya dadu yang setimbang. Ditulis ya, dari sebuah dadu yang setimbang dilempar sebanyak 100 kali ya, saja. Nah, apa namanya itu probabilitas atau peluang munculnya angka 3 dari sebuah dadu berarti 1/6. Kan? Kalau muncul angka ganjil itu kan ada 1, 3, 5, berarti 3/6. Setengah dari semua mata dadu yang ada. Muncul mata dadu genap juga sama ya. Dadu genap itu kan 2, 4, dan 6. Ya, berarti kan 3/6. 3/6 itu kan setengah juga. Gitu. Terus untuk yang mata uang tadi bisa jadi 2 koin adik-adik. Kalau 1 koin kan dia cuma angka gambar, ya kan? Kalau 2 koin nanti angka-angka, angka gambar, gambar-gambar, angka-angka. Gambar. Iya. Terus nanti peluangnya jadi 1/4. Nah. Oke ya, nanti ini kalau habis saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kayaknya mau dek gitu kan habis. Waalaikumsalam. Iya, kita lanjut di e-learning saja, Dede. Ya, ini belum habis. Jadi peluangnya 1/6 kalau dadu. Kalau dia koin tadi 1/4. Kalau dia 2 koin. Kalau 1 koin kan setengah-setengah saja ya. Tumben lama ini. Saya kemarin yang kelas lain segini juga nggak sampai 1 menit udah habis ya, Dede. Ya, biasanya mati sendiri ya. Oke, kita lanjut di learning saja ya, Dede. Iya, Bu. Iya, ini kita tunggu mati sendiri dia.